Sebelum memulai pelajaran, mari teman-teman kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, Aldi, terima kasih ya. Ibu akan menanyakan siapa yang hari ini tidak hadir. Nita, Bu. Oh, kenapa Nita Dora? Sakit, Bu. Baiklah anak-anak, kita doakan ya semoga Anitanya cepat sehat dan bisa belajar seperti biasa ya. Baiklah anak-anak, Ibu akan menampilkan sebuah gambar ya. Anak ini kira-kira gambar apa? Kipas angin. Iya, di rumah kalian ada kipas angin semua kan? Ada. Pernahkah kalian merakit kipas angin? Pernah, Bu. Ya bagus. Dan ini merakit kipas angin ini termasuk dalam tek prosedur ya. Kira-kira selain kipas angin ini, kira-kira apa lagi contoh tek prosedur yang lain? Cara memasak pisang goreng, Bu. Oh iya bagus ya Dora. Cara masak pisang goreng juga membutuhkan langkah-langkahnya ya. Belajar minggu yang lalu kita pelajari apa nak? Teknik eksplanasi. Iya bagus ya. Jadi minggu yang lalu kita mempelajari eksplanasi. Jadi minggu sekarang kita akan mempelajari tek prosedur ya, tentang merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam tek prosedur ya. Baiklah anak-anak, sebelum ibu menyebutkan mempelajari tentang tek prosedur ini, kira-kira ada tidak yang sudah belajar di rumah malam tadi tentang pengertian tek prosedur? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Silakan Desma. Prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan dalam melakukan suatu kegiatan sehingga suatu kegiatan itu dapat terlaksanakan dengan baik dan berhasil. Ya bagus ya Desma, silakan duduk Desma. Ya bagus ya. Yang disampaikan Desma tadi sudah benar ya. Tek prosedur itu adalah teks yang berisi tentang langkah-langkah mengerjakan sesuatu sehingga sesuatu itu bisa berjalan dengan baik dan berhasil. Ya nak ya, sebelum kita mempelajari tek prosedur ini, Ibu akan menyebutkan manfaat mempelajari tek prosedur. Yang pertama adalah membantu kalian menggunakan alat ya. Dan yang kedua adalah membantu kalian untuk mengetahui langkah-langkah apa yang akan dilakukan sebelum melakukan tek prosedur ya. Bagus. Selanjutnya Ibu akan menyebutkan kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya yaitu merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam tek prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan dan tulis. Adapun indikator pencapaian kompetensinya menyusun pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam tek prosedur. Yang kedua, mengungkapkan pernyataan umum dan tahapan-tahapan secara lisan ya. Tujuan pembelajarannya melalui pendekatan saintifik dengan model problem based learning, peserta didik mampu menyusun pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam tek prosedur dan mengungkapkan pernyataan umum dan tahapan-tahapan secara lisan dengan sikap disiplin, jujur, tanggung jawab, santun, dan komunikatif selama proses pembelajaran. Langkah-langkah pembelajarannya yang pertama adalah kamu akan diberikan sebuah video cara mencuci tangan yang benar. Setelah itu kalian akan menganalisis video tersebut. Setelah itu kalian akan menyusun tek prosedurnya dan akan menampilkan di depan kelas. Dan teman yang lain akan memberikan kritik dan masukan ya. Adapun penilaiannya, Ibu akan melakukan penilaian yang pertama penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, dan yang ketiga penilaian keterampilan. Menjelaskan terlebih dahulu pengertian tek prosedur, silakan dibuka di buku paketnya nak, halaman 12. Prosedur ini adalah teks yang berisi langkah-langkah kegiatan atau berbagai tahapan untuk melakukan atau menghasilkan sesuatu ya. Ibu akan memutarkan sebuah video ya. Jadi dalam video tersebut nanti kalian akan menganalisis pernyataan umum dan tahapan-tahapannya. Tolong ya nak ya disimak videonya ya. Baiklah.
Saya Bu. Ya silakan Aldi. Apakah perbedaan utama teks prosedur dengan jenis teks lainnya? Ya terima kasih Aldi. Silakan duduk. Bagus ya pertanyaan Aldi. Lainnya. Kira-kira ada yang jawab nak? Saya Bu. Silakan Madu. Perbedaan utama dari teks prosedur dengan teks lainnya adalah teks prosedur berisi tahapan-tahapan atau langkah-langkah dan cara melakukan sesuatu, Bu. Ya bagus ya Madu ya. Ya jadi teks prosedur itu adalah membedakan dengan yang lainnya adalah teks prosedur itu dia berisi langkah-langkah ya. Sedangkan teks yang lainnya itu tidak ada langkah-langkahnya. Ya, apa yang tahu dari video tadi kira-kira yang mana pernyataan umumnya dan yang mana tahapan-tahapannya? Siapa yang tahu? Saya Bu. Silakan Haikal. WHO telah menetapkan standar mencuci tangan dengan benar. Ada 11 langkah mencuci tangan dengan benar. Ya bagus ya Haikal, silakan duduk Haikal. Ya, setelah pernyataan umum ada apa lagi nak? Tahapan. Kira-kira dari video tadi apa tahapan-tahapannya? Silakan Nisa. Pertama, hidupkan keran air dan basahi tangan dengan air mengalir. Ya. Kedua, ambil sabun dan usapkan pada kedua tangan. Dan yang ketiga, gosok kedua telapak tangan, pergelangan tangan, dan sela-sela jari. Dan yang terakhir, bilas sabun dengan air mengalir. Ya bagus ya Nisa ya. Jadi gua akan menjelaskan kembali dari video tadi. Pernyataan umum. Mencuci tangan bertujuan untuk melindungi diri dari berbagai macam infeksi dan penyakit berbahaya. Ya, WHO telah menetapkan ada standar mencuci tangan yang baik dan benar. Itu tahapannya tadi ada 11. Yang pertama hidupkan keran air. Selanjutnya kalian ambil sabun dan usapkan kepada kedua tangan. Kemudian gosok kelima ujung jari dan kuku pada telapak tangan dengan gerakan memutar. Di tangan dengan gerakan memutar. Nah, di sini. Kemudian bilas sabun dengan air mengalir. Selanjutnya keringkan dengan handuk dan tisu. Anak-anak, sebelum ibu memberikan tugas, kira-kira ada pertanyaan tidak tentang teks prosedur? Saya Bu, prosedur ada jenis-jenisnya Bu. Bisakah Ibu sebutkan jenis-jenisnya? Iya, terima kasih ya Kak. Silakan duduk. Pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi teks prosedur ini ada jenis-jenisnya ya. Yang pertama jenis teks prosedur adalah teks prosedur sederhana. Sederhana itu kira-kira hanya ada beberapa langkah. Langkah-langkahnya hanya yang penting-penting aja. Ya. Kemudian yang kedua ada teks prosedur kompleks. Ada beberapa langkah, kemudian ada sub-sub langkah-langkahnya. Jadi kalian udah memahami apa itu teks prosedur? Sudah. Jadi kelompoknya nak pembagiannya yang pertama kelompok anggrek di sini, kelompok sakura, kemudian kamboja di sini. Ya, kalian gitu. Silakan baca mereka kayaknya nak. Kelompok sakura. Ini namanya ya. Menjelaskan terlebih dahulu ya apa saja yang akan kalian lakukan di dalam RKPD tersebut. Ya. Yang pertama, ibu akan meminta kalian untuk menonton video. Nanti video yang kalian tonton ini, kalian akan menganalisis. Analisis yang mana pernyataan umumnya dan yang mana tahapan-tahapannya ya. Udah ibu kirim di link YouTube, ada di grup WhatsApp kalian. Selama analisis, kalian bisa menyusun pernyataan umum dan tahapan-tahapan ya. Kalian akan menampilkan di depan kelas dan yang lain mengkritik ya. Silakan nak analisis di RKPD. Silakan. Saya dari kelompok Dahlia akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang cara membuat pisang goreng yang enak dan nagih. Adapun pernyataan umumnya adalah pisang goreng adalah makanan tradisional Indonesia dan makanan favorit dalam berbagai acara. Tahapan-tahapannya, bahan-bahan, beberapa pisang kepok, tepung terigu, tepung beras, bawang putih yang dihaluskan, gula pasir, garam, vanili bubuk, margarin, 1 gelas air, dan minyak goreng. Adapun cara membuatnya, pertama, campurkan
tepung beras, gula pasir, garam, bawang putih, dan vanili. Tuangkan air sedikit demi sedikit. Aduk adonan sampai merata dan kental. Celupkan pisang yang sudah dibelah sebagian ke dalam adonan. 2. Panaskan minyak dan tambahkan margarin ke dalam teflon dengan api sedang. Goreng adonan pisang sampai matang kuning keemasan. Angkat dan tiriskan. Sajikan pisang goreng dengan piring dan pisang goreng siap dinikmati. Sekian, terima kasih. Nah, bagus ya anak-anak. Sekarang setelah kalian mendengarkan keempat kelompok tadi, silakan kalian komentari penampilan masing-masing kelompok ya. Selanjutnya kelompok Kamboja komentari kelompok Dahlia dengan kelompok mana dia? Ya, silakan. Saya dari kelompok Kamboja ingin mengomentari kelompok Dahlia. Kelompok Dahlia kurang lengkap dalam memaparkan tahapan-tahapan membuat pisang goreng. Sebaiknya lebih dirincikan dan agar lebih jelas. Terima kasih atas kritikan dan komentar dari kelompok Kamboja. Tidak salah. Kalau ulangan semuanya. Bagus semuanya, hebat ya, berani tampil di depan kelas ya. Belum Ibu menyimpulkan pelajaran pada hari ini, ada pertanyaan tidak nak? Baiklah, kalau tidak ada, silakan siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Saya, Bu. Silakan anak. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilaksanakan dalam melakukan suatu kegiatan sehingga suatu kegiatan itu dapat terlaksana dengan baik. Teks prosedur terdiri atas pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Ya bagus ya, Hana sudah bisa menyimak dari awal sehingga bisa menyimpulkan ya. Jadi untuk bisa kita simpulkan, teks prosedur itu adalah teks yang berisi langkah-langkah atau cara kegiatan melakukan sesuatu sehingga suatu itu bisa berjalan dengan baik. Adapun strukturnya ada 3. Yang pertama adalah pernyataan umum, tahapan-tahapan, yang kedua adalah penegasan ulang. Hal yang menarik dalam pembelajaran pada hari ini, siapa yang bisa? Saya, Bu. Silakan Dora. Saya bisa mengetahui tahapan-tahapan melakukan sesuatu sehingga mempermudah saya melakukan sesuatu yang saya tidak tahu. Misalnya saya tidak tahu cara membuat pisang goreng, jadi tahu cara membuat pisang goreng. Nah bagus ya Dora. Selanjutnya kira-kira apa hambatan pada pembelajaran pada hari ini? Hambatan, silakan Pak Ujiadi. Saya sulit untuk menganalisis pernyataan umum dalam teks prosedur. Hambatannya menganalisis teks prosedur dalam video. Nanti Ibu akan menjelaskan kembali atau pertemuan selanjutnya. Ya anak-anak, untuk tugas yang minggu depan ya, silakan kalian membaca teks prosedur yang ada di media sosial kalian. Dan untuk pembelajaran minggu selanjutnya kita akan menganalisis struktur dan unsur kebahasaan teks prosedur. Ya, silakan dibaca di rumah materi tersebut sehingga ingin mengingatkan kepada kalian tetap gunakan masker ya, tetap jaga jarak jika berada di kerumunan dan tetap selalu cuci tangan. Semangat, tetap semangat belajar. Oke ya, untuk pembelajaran pada hari ini kita berdoa dulu ya. Nah, silakan yang ingin doa Aldi. Teman-teman kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai.